Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. 11 sekolah menerima program makan bergizi gratis di Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman. Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan musnahkan barang bukti narkotika dan barang hasil kejahatan lainnya. Kebakaran terlama sepanjang sejarah di Sumatera Barat hingga rumah dukun dibongkar paksa karena menjalankan praktek prostitusi. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Guna memastikan bebas dari penyalahgunaan narkotika, tim yang terdiri dari bidang profesi dan pengamanan Polda Sumatera Barat dan Bidokes Polda Sumbar melakukan tes urin kepada puluhan personil Polres Payakumbuh. Pelaksanaan tes urin dilakukan setelah Kabid Propam Polda Sumbar memberikan pengarahan. Tes dilakukan secara acak terhadap personil yang terdiri dari perwira dan bintara. Satu persatu personil yang mengikuti tes dengan cara menampung urin mereka dan diserahkan ke petugas. Polisi yang mengikuti tes ini adalah anggota dan Kasat Res Narkoba, anggota Satuan Lalu Lintas, serta sejumlah Kapolsek. Dari hasil tes yang dilakukan, menurut Kapolres, tidak ada personilnya yang positif menggunakan narkotika. Ia berharap kondisi itu bisa terus terjaga. Pasalnya, personil kepolisian harus menjadi contoh sebelum melakukan penindakan. Jadi ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bid Propam dalam rangka mengawasi anggota kita jangan sampai terlibat jaringan narkoba agar nantinya bisa maksimal dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kita sudah melakukan tes urin bersama dengan Kabid Propam dipimpin langsung oleh Kabid Propam nanti ada puluhan personil kita baik dari perwira, pamen, bintara. Kemudian hasil tersebut tidak ada yang positif. Kapolres Payakumbuh menyebutkan kegiatan ini digelar secara rutin dan berkala untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika di kalangan internal kepolisian. Ilasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Kebakaran terjadi di Bukit Tinggi. Sebuah gudang tempat penyimpanan bahan bakar minyak yang diduga ilegal terbakar. Peristiwa ini terjadi di daerah Koto Dalam, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan. Kebakaran juga menyambar gudang tahu yang berada di dekat lokasi. Saat kebakaran, tercatat terjadi 3 kali ledakan keras saat api berkobar di lokasi kejadian, hingga menyebabkan warga terkejut. Diduga ledakan berasal dari BBM yang terbakar. Salah seorang warga menduga bahwa lokasi kebakaran merupakan gudang penyimpanan BBM ilegal yang telah lama beroperasi. Untuk menyamarkan operasinya, lokasi ditutup dengan atap seng setinggi 1 meter. Namun belakangan, lokasi ditutup atap seng setinggi 2 meter, sehingga aktivitas gudang ini tidak terlihat dari luar. Sebuah gudang di daerah Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang, yang menyimpan karet terbakar hebat. Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 10 unit mobil pemadam dengan puluhan petugas ke lokasi untuk memadamkan api. Namun karena yang terbakar adalah karet mentah, proses pemadaman api cukup berlangsung lama. Menurut keterangan saksi, api berasal dari gas yang terbakar dan menyambar karet mentah di dalam gudang. Namun upaya pemadaman tidak optimal dan api semakin membesar. Kondisi ini dilaporkan pihak pabrik kepada Dinas Pemadam Kebakaran Padang.
Selain dari Padang, mobil pemadam kebakaran dari berbagai kota dan kabupaten di Sumatera Barat berdatangan ke Padang untuk memadamkan api. Api sendiri baru bisa padam setelah petugas berjibaku selama lebih dari 13 jam. Balap liar di Pariaman selalu terjadi. Biasanya para remaja ini memantau dulu situasi. Ketika dirasa aman, jelang tengah malam hingga dini hari, mereka menggelar balap liar. Untuk mengantisipasi terjadinya balap liar, Polsek Pariaman melibatkan masyarakat setempat untuk ikut menjaga lingkungannya. Selain masyarakat setempat, polisi juga melibatkan tentara dan anggota Satpol PP. Aksi gabungan perdana yang melibatkan masyarakat ini menciutkan nyali para pebalap liar. Tidak satu pun dari mereka yang berani muncul. Pasalnya, lokasi yang biasa mereka gunakan untuk aksi balap liar diawasi oleh pemuda kampung hingga dini hari. Puskesmas Alai di Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara mencatat, dari Januari hingga tanggal 20 Mei 2025, sebanyak 9 orang terkonfirmasi positif demam berdarah. Dari jumlah tersebut, 2 orang masih dirawat di rumah sakit dan 7 orang lainnya telah sembuh. Puskesmas Alai mengajak warga untuk peduli kebersihan lingkungan dengan mengajak setiap pemilik rumah memeriksa jentik nyamuk, melakukan pencegahan sarang nyamuk dengan menguras bak air, menutup tempat penampungan air, mengajak warga bergotong royong dan melakukan pengasapan secara berkala. Sebuah rumah yang berada di tengah perkebunan di Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat dibongkar oleh petugas gabungan dari Satpol PP, tentara, dan polisi. Pembongkaran ini juga disaksikan oleh pegawai pemerintah nagari setempat. Pembongkaran rumah ini dilakukan setelah adanya penggerebekan pasangan bukan suami istri yang melakukan perbuatan zina di dalam rumah itu pada tanggal 14 Mei lalu. Setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas Satpol PP Pasaman Barat, diketahui rumah itu memang dijadikan sebagai tempat prostitusi, berkedok sebagai tempat pengobatan tradisional. Pemilik bangunan menyediakan 3 wanita muda untuk melayani lelaki hidung belang yang datang ke rumahnya. Lari, tua. Kasih tua, lari seorang, kasih tua. Bergol. Sejumlah polisi dari Satreskrim Polresta Padang ini harus mengeluarkan tembakan peringatan saat menangkap komplotan kasus pencurian mobil di daerah Batang Anai, Padang Pariaman, pada Rabu dini hari. Dalam penangkapan itu, seorang pelaku berhasil ditangkap polisi. Namun 2 rekannya melarikan diri ke area persawahan. Polisi yang berusaha mengejar kesulitan karena suasana yang gelap. Akhir, alias Maete, berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Korban yang merupakan pasangan suami istri, pemilik mobil, histeris dan senang setelah didatangi petugas di rumahnya di kawasan Dadok Tunggul Hitam dan mengabarkan mobilnya telah ditemukan. Korban kemudian diminta datang ke Mapolresta Padang untuk dimintai keterangan dan pengurusan pengambilan mobil. Mobil itu dicuri pelaku di halaman rumahnya. Korban langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Mapolresta Padang. Hanya berselang 2 jam, seorang pelaku dan mobil curiannya berhasil ditemukan. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan polisi, pencurian mobil dilakukan komplotan ini di daerah Tunggul Hitam. Pelaku juga merupakan residivis atas kasus perampokan di Agam beberapa waktu yang lalu.
Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mencari 2 rekan pelaku yang kabur. Kita amankan untuk pelaku di daerah Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk TKP sendiri di daerah Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Yang satu orang ini merupakan residivis dalam kasus pencurian 365, sudah 3 kali keluar masuk lembaga permasyarakatan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Tim penegak Perda Payakumbuh membongkar warung penjual tuak yang berada di pusat kota Payakumbuh saat melakukan razia penyakit masyarakat pada Rabu malam. Pembongkaran ini dilakukan setelah banyaknya laporan masyarakat terkait aktivitas yang meresahkan di sekitar daerah itu. Dalam razia itu, tim yang terdiri dari gabungan beberapa OPD menyita minuman keras jenis tuak dan sekaligus membongkar warungnya. Seluruh isi warung disita, seperti jeriken, wadah minuman, gelas-gelas, dan peralatan lainnya. Sedangkan pemilik warung tuak melarikan diri saat mengetahui petugas datang. Namun seorang pemuda yang mengaku sebagai adik pemilik warung datang dan mencoba meminta barang-barangnya dikembalikan. Namun petugas mempersilahkan pemiliknya untuk datang ke kantor Satpol PP Payakumbuh. Pembongkaran ini dilakukan petugas untuk memberikan efek jera dan agar tidak kembali membuka warung tuak di lokasi itu. Saat melakukan razia tersebut, kita melakukan razia terhadap parkir liar, kemudian terhadap pedagang kaki lima yang masih melanggar atau masih memakai trotoar sebagai tempat pajangan dagangannya. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga melakukan razia terhadap penjual minuman tuak di beberapa tempat. Seluruh barang di dalam kedai tuak dibawa ke markas Satpol PP Payakumbuh dan dijadikan sebagai barang bukti dalam tipiring tindak pidana ringan. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Dunsana dimanapun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.